Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang berfatwa tanpa ilmu. Hal yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Yang keduanya adalah berfatwa tanpa ilmu. Kalau pertama, sebelumnya kita sudah bahas, yaitu sifat hasad. Nah, yang kedua ini adalah berfatwa tanpa ilmu. Kenapa kita dilarang tanpa ilmu? Karena fatwa itu kedudukannya agung. Orang yang berfatwa itu dia berhadapan dengan masyarakat umum, ya, menjelaskan apa yang diragukan oleh orang-orang awam dalam perkara agama mereka. Ya, ini poinnya dalam perkara agama mereka. Masalah agama itu adalah masalah dunia dan masalah akhirat, neraka dan surga. Sehingga itu sangat berat, ya. Salah dalam berfatwa bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dengan fatwa tersebut, ya orang-orang eh, orang yang berfatwa akan memberikan petunjuk kepada masyarakat awam itu kepada jalan yang lurus. Ya. Sehingga ini kedudukannya agung. Lidzalika kana hadzal mansibul azim, oleh karena itu kedudukan yang agung ini tidaklah layak kecuali orang yang ahli di dalamnya. Oleh karena itu wajib bagi para hamba agar bertakwa kepada Allah dan tidak berkata kecuali berdasarkan ilmu dan hujjah yang nyata, dan agar mereka mengetahui bahwasanya Allah sajalah yang memiliki eh, baginya lah ciptaan dan perintah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur hambanya, makhluk-makhluk Allah kecuali Allah saja. Dan tidak pula eh, ada syariat bagi makhluk kecuali syariat Allah. Dia yang mewajibkan dan dia juga yang mengharamkan. Ini ya, poinnya bahwa Allah lah yang berhak mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita. Dia yang menganjurkan sesuatu, dia yang menghalalkan, ya, mengharamkan, menganjurkan, dan menghalalkan. Bukan makhluk yang mengatur-ngatur. Ini halal, ini haram. Ya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, ini kita sampai poin sini ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita akan lanjutkan pertemuan hari ini ya paragraf berikutnya. Ini ya, mulai dari walaqad ankarallahu. Kita bahas secara rinci. Wa di sini adalah apa? Kita bahas sama-sama ya. Kalian tahu? Huruf ibtidaiyah ya. Huruf ibtidaiyah. Ya, ini adalah huruf ibtidaiyah. Huruf permulaan. Kemudian la walaqad. La adalah huruf apa namanya? Huruf taukid ya. Huruf taukid yang menekankan makna. Ini kenapa tidak ada suara nih? Apa di mute? Peserta bisa bersuara nggak? Maaf La Ustaz, adalah ya, wa itu adalah huruf taukid ya. Nah,
Bisa juga la ini di i'rabnya dengan eh, jawab syarat, kosam, jawab kosam. Takdirnya adalah ada sumpah sebelum la ini. Misalkan wallahi ya, umumnya wallahi. Wallahi la. Ya. Karena eh, sumpah itu ada jawab sumpahnya. Jawab sumpahnya itu menggunakan la. Jadi la di sini adalah la jawabul qasamil mahzuf. Jawab dari kosam yang dihapus. Yang takdirnya wallahi laqad gitu ya. Atau tadi secara singkat la ini adalah bisa di-i'rab juga dengan lam taukid. Qad, qad ini adalah huruf tahqiq ya. Mirip ya dengan taukid, tahqiq. Eh, Kalau setelahnya adalah fi'il, ini fi'il madi atau fi'il mudhari? Hmm? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Mudore. Mudhari. Madinya apa? Kalau mudhari madinya apa? Kalau mudhari berarti ini ana ya kalau begitu ya. Ankaru berarti bacanya. Ya, Madi, Ustaz. Nah, fi'il madi. Kalau ankaru bacanya saya mengingkari. Ungkiru ya. Ungkiru berarti saya mengingkari. Ya ini fi'il madi ya. Wazannya af'ala. Oh, Ankaro. Ankaro itu artinya mengingkari. Nah, ini fi'il madi ya. Qad kalau setelahnya ini fi'il madi, maka qad ini artinya apa? Sungguh. Ya. Artinya sungguh. Sungguh Allah mengingkari. Sungguh Allah mengingkari. Ini mengingkari. Nah Allahu ya. Dibacanya Allahu. Angkarallahu. Allahu sebagai eh, fa'il. Fa'il. Maaf. Dan sungguh Allah mengingkari. Ya. Tapi kalau qad ini setelahnya fi'il mudhari, maka maknanya litaklil. Artinya terkadang. Ya, kalau setelah qad itu fi'il mudhari. Ya. Kaidah umumnya seperti itu ya. Walaupun nanti ada pengecualian, tapi tidak banyak. Ya. Walaqad ankarallahu ala ma yuhalliluna wa yuharrimuna. Allah mengingkari terhadap man. Man di sini isim apa? Hmm? Kalian tahu? Mausul, Ustaz. Isim mausul ya, artinya Ya, Mausul. orang-orang yang. Ini isim mausul. Orang-orang yang menghalalkan, yuhalliluna. Fi'il madinya apa? Yuhalliluna. Halala. Ya, Hal. halala yuhallilu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, artinya menghalalkan. Allah mengingkari terhadap orang-orang yang menghalalkan. Ya. Di sini fa'ilnya mana? wow, Yuhallil. jangan. Ya wawul jamaah yang ini. Ini fa'ilnya ya. Fa'il dari yuhalliluna. Yuhallilu. Jadi mereka orang-orang yang menghalalkan wa yuharrimuna. Nah, wa di sini adalah wa Apa?
wa atof. Atau Artinya dan ya. Nah, menghubungkan yuharrimuna dan yuhalliluna. Ya, yuharrimuna. Rimu. Menghalalkan dan mengharamkan biahwaihim dengan hawa nafsu mereka. Ya, dengan hawa nafsu ya. Allah mengingkari orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan. Faqala ini biahwaihim ya, ini jar majrur ya. Ini huruf jar. Kemudian ahwa'i adalah majrur oleh bi sehingga dia eh, berharokat kasrah. Kemudian him ini adalah mudhaf ilaih. Faqala fa di sini ya bisa huruf istinafiyah ya, huruf permulaan. Faqala dan siapa yang berkata? Allahu Allah. Oh, berarti Allah berfirman ya, Allah Ta'ala. Di fa'ilnya di sini domir mustatir takdiruhu huwa ya. Huwanya kembali kepada ya'udu ila lafzul lafdul jalalah. jalalah Allah. Allah ya. Harus benar ya kembalinya kepada siapa. Jadi Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Nah, ini eh, mengenai ayat ini kita akan lihat di langsung di kitab Mi'raj ya. Nah, buka dulu kitab Mi'raj. Kalau antum mau mengetahui i'rab ayat, bisa antum eh, kunjungi website tafsir.app. Sebentar. Hmm. Ini ya, tafsir.app. Kita tinggal ketik aja ayatnya tadi apa? Qul ara'aitum ma anzalallah. Ya, kita ketik di sini. Qul ma ini ya. Surat Yunus ayat ke-10. Kita bahas klik di sini ulum ya. Di sini ada ilmu tafsir ya. Eh, ilmu tafsir kitab tafsir itu banyak ya. Di sini ada kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi dan seterusnya ya. Kalau untuk ilmu i'rab dan lughah di sini ada sekitar 9 atau 10 kitab ya. Nah, setelah diketik tadi ayatnya ya, sudah muncul, kita klik di sini ya salah satu kitab ya rujukan. Nah, yang paling atas boleh juga yang di bawahnya nanti kita lihat perbandingannya ya. Ya, ini ya, nampak ya? Ayat ke-10 surat Yunus. Kul aro'aitum. Nah, di sini sudah dijelaskan. Kul ini jelas adalah fi'il apa? Amar Ustaz. Fi'il amar ya. Qala yaqulu kul. Kul di sini fi'il amar yang mana fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu anta. Domir mustatirnya wujuban ya, wajib. Artinya katakanlah olehmu. Olehmu, mu itu di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Katakanlah olehmu
Aro'aitum. Aro'aitum di sini i'rabnya a, a di sini atau hamzah. Hamzahnya adalah lil istifham, ya huruf istifham. Kata tanya. Artinya apakah? Ya. Kemudian ro'a. Kan aro'aitum, ro'aitum ya. Ro'anya di sini adalah fi'il madi yang mabni di atas sukun. Ya. Sukunnya mana yang ini ya? Kita lihat lam fa'ilnya ya. Aro'aitum. Nah, iyanya di sini sukun ya. Aro'aitum. Makanya dia mabni di atas sukun. Kemudian taknya fa'il. Nah, tak di sini fa'il. Ya. Adapun mim itu adalah alamatul jamak. Tanda jamak. Tanda eh, menunjukkan jamak ya. Biasanya begitu i'rabnya. Taknya di sini yang fa'il, mimnya adalah alamatul jamak. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Nah, begitu ya. Kul aro'aitum. Ro'aitum. Kalau di Arab kan ro'a, ro'a, ro'u, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum. Nah, ketemu ro'aitum. Artinya kalian melihat. Apakah kalian melihat? Ya, begitu artinya apakah kalian melihat? Nah, di sini Allah meminta pengakuan atau penjelasan ya, kepada orang-orang musyrik. Apakah kamu melihat? Apakah kalian melihat? Nah, maknanya adalah beritahu tentang beritahu kepada atau terangkanlah kepadaku, kata Allah. Terangkanlah kepadaku. Itu maknanya sama ya. Kalau di terjemahan gitu. Terangkanlah kepadaku. Jadi, aro'aitum ini adalah eh, Allah meminta pengakuan atau penjelasan. Apakah kalian melihat, memandang? Ma anzalallahu lakum min rizqin. Apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki. Ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ma di sini katanya adalah isim mausul. Jadi, apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki. Terangkan kepadaku tentang apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Jadi Allah menantang, meminta penjelasan kepada orang tersebut. Faja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Nah, kenapa begitu? Kata Allah. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Begitu ya maksudnya. Allah yang memberikan rezeki, kenapa kalian malah menjadikan sebagian itu haram, sebagiannya halal? Padahal haram dan halal itu adalah hak prerogatif Allah. Allah yang berhak menentukan halal dan haram. Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Gitu. Nah, ma di sini adalah isim mausul. Ya. Berarti artinya adalah apa-apa yang. Gitu ya, kalau isim mausul itu begitu. Apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki. Nah, isim mausul ini dia berfungsi sebagai maf'ul. Nah, kalau dia sebagai isim mausul, maka dia sebagai maf'ul. Maf'ul bih ya maksudnya ya. Maf'ul bih dari ro'aitum. Atau bagi anzala. Ya, bisa saja. Anzala ma, gimana ini? Maf'ul bagi
Aro'aitum ya. Yang ini anak kurang paham ya. Atau bagi anzala. Harusnya anzala itu adalah eh, jumlah silah ya. Silah mausul. Silah di sini disebutkan juga silah mausul. Silah dari ma yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi anzala di sini adalah jumlah ini ya merupakan silah mausul. Nah, kalau silah mausul dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlahnya itu ya. Ini anak kurang paham, ada yang paham gak nih? Atau bagi anzala. Dia maf'ul bagi aro'aitum ya benar kan? Atau bagi anzala. Dibalik Ustaz. Hmm? Bisa begitu ya. Ma Allah ini telah sebagai menurunkan apa-apa. Jadi balik kembali. ya mestinya ma ini kalau dia isi mausul, oh mungkin begini maksudnya ya. Bagi anzala tuh begini. Ma anzala. Nah, kalau dalam silah mausul itu harus ada domir yang kembali kepada ma. Harus ada domir yang kembali kepada ma, kepada isi mausulnya. Nah, di sini domir yang kembali kepada ma itu adalah hu di sini anzalahullah. Ada hu di sini yang dihapus ya. Biasa begitu kalau di sila mausul itu. Anzalahullahu. Nah, hu-nya ini kembalinya kepada ma ya. Hu ini adalah maf'ul bih dari anzala yang kembali kepada ma. Oh, Jadi paham ya? Ma di hmm. sini memang dia maf'ul bih dari aro'aitum. Jelas. Tapi kalau maf'ul bih anzala, dia begitu ya penjelasannya bahwa ada domir maf'ul bih anzalahu di sini. Anzalahu yang dihapus. Mahzuf, takdirnya kembalinya kepada ma gitu. Ya, makanya dikatakan dia maf'ul bih bagi anzala. Karena ada domir hu di sini sebagai maf'ul bih dari anzala, anzalahu ya, yang mahzuf kembalinya kepada ma ya. Paham? Nggak bisa. Itu. Wal a'id mahzuf. Ah, ini betulnya dijelaskannya. Dan a'id itu adalah domir yang kembali kepada isi mausul. Itu namanya a'id, yang kembali ya. Ada itu artinya kembali. A'id itu yang kembali. Nah, a'idnya itu mahzuf, dihapus. Yaitu takdirnya anzalahullahu. Ada hu di sini. Ya. Hu-nya ini yang kembali kepada ma. Anzalahu hu di sini kan maf'ul bih ya. Kembalinya kepada ma. Memang biasa ya kalau di silah mausul itu domir aidnya ini mahzuf. Tapi mesti ada ya. Mesti ada mesti ada aidnya ini masih ada. Walaupun eh, tersirat maupun tersurat. Walaupun nampak mau ataupun mahzuf. Ustadz, Ya, wa jumlah tu anzala silatu ma la mahalaliha laha minal mahalalaha gitu. Itu kalau dimaknain gimana Ustadz memaknainya itu Ustadz? Kalimat itu. maknanya gini, jumlah jumlah dari anzal. Anzala ini kan jumlah ya. Kenapa Ya, dikatakan jumlah? Maksudnya jumlah anzalahullah ini ya, maksudnya ini. Jumlah anzalahullahu lakum itu adalah silah mausul. Silah dari ma. Nah, silah mausul. Silah mausul yang mana silah mausul ini dia tidak memiliki kedudukan i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki i'rab atau tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena apa? Karena jumlah itu terkadang dia punya i'rab, punya kedudukan. Seperti misalkan dia sebagai khobar bisa ya, jumlah itu sebagai khobar bisa. Misalkan eh,
innal walada yabki. Sesungguhnya anak itu yabki. Yabki itu kan jumlah fi'liyah. Nah, yabki itu kedudukan i'rabnya fi mahalli raf'i sebagai khobar inna. Nah, dia kan ada kedudukan i'rabnya sebagai khobar inna. Jadi jumlah itu dia bisa memiliki kedudukan i'rab. Nah, kalau silah mausul dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ada beberapa ya, ada sekitar 8 itu di kitab warna hijau itu dijelaskan di bagian akhir ya, yang kitab warna hijau ini. Apa saja jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, ada 8, itu bisa dilihat di halaman 185 sampai 187 ya. Termasuk di situ poin terakhir, poin ke-8-nya adalah jumlah yang merupakan silah mausul. Ya, silah mausul itu seperti ini. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu ya maksudnya Pak ya, cara memahaminya. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian atau ma istifhamiyah fi mahalli nasb bi anzala wahya hina izin mu'allaqah li ara'aitum anil amal. Paham gak ya? Mu'allaqah anil amal artinya adalah ditangguhkan dari amalan. Harusnya ra'aitum ya. Harusnya ra'aitum itu butuh kepada fa'il. Afwan. Butuh kepada maf'ul bih. Ya kan? Karena dia fi'il muta'addi, butuh kepada maf'ul bih. Tetapi ma istifhamiyah ini ya, ma istifhamiyah dia pertama tadi kan dianggap isim mausul. Kemudian dianggap dia sebagai isim istifhamiyah. Ini versi kedua dan itu boleh ya. Artinya apakah? Nah, kalau dia istifhamiyah maka dia hina izin mu'allaqah anil amal. Batal amalan ro'aitumnya itu tidak ada lagi maf'ul bihnya. Sehingga ma di sini ya bukan maf'ul bih. Tapi apa? Mubtada. Ya, bila tidak itu maksudnya mubtada. Ma di sini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah Allahu azina lakum setelahnya. Ya. Ini versi keduanya seperti itu. Walakum lakum itu adalah jar majrur yang muta'alliqani. Nah, beda nih mu'allaqah dengan muta'alliqah itu beda ya. Muta'alliqani itu beda. Ada ta di sini muta'alliqah itu artinya terkait. Terkait dia dengan anzala. Jadi jar majrur itu dia ada keterkaitannya. Biasanya dengan fi'il. Terkait dia dengan fi'il anzala. Adapun mirizqin itu adalah hal. Disebutkan di sini hal. Kemudian faja'altum fa di sini adalah huruf ataf terhadap anzala. Jadi menghubungkan ja'altum dengan anzala. Ja'altum adalah fi'il dan fa'il. Ya. Fa'ilnya apa? Ta ya. Ja'altum. Nah, ta'nya di sini adalah fa'ilnya. Wa minhu jar dan majrur yang muta'alliqan nadat terkait ya dengan fi'il ja'altum. Nah, jangan terkaitnya dengan anzala ya.
Karena ini dia satu kesatuan ya, ini terkait dia. Faja'altum minhu. Minhunya ini adalah terkait dengan faja'altum. Maka kalian menjadikan sebagiannya. Kalau terkait dengan anzala, maka artinya Allah menurunkan sebagiannya, begitu ya. Kalau artinya, kalau dia terkaitnya dengan anzala. Ya. Makanya jangan salah menentukan muta'alliqnya itu kemana gitu. Mana tadi? Haraman adalah maf'ul dari ja'altum. Maka kalian jadikan haraman. Wa halalan. Wa di sini huruf ataf, sehingga halalan ini ma'tuf ya. Allah, nah A-nya ini panjang ya. Kalau Allah saja ya lafaz jalalah Allah. Kalau dia panjang Allah itu ada hamzah istifham. Huruf istifham. Asalnya A, apakah? Ya, A itu kan apakah. Kemudian ada Allah. Kemudian dipanjangkan karena ketemu sukun. Allah. Ya. Makanya kalau azan itu jangan salah ya. Kalau kita panjangkan Allahu Akbar itu salah. Karena artinya itu apakah Allah besar? Karena hamzahnya dipanjangkan. Nah, itu fatal maknanya. Harus pendek. Allahu Akbar. Jangan A-nya panjang. Allah. Ada yang begitu Anda dengar. Ya. Maknanya fatal. Karena kalau seperti itu kita bertanya, apakah Allah besar? Karena kalau panjang itu ada hamzah istifham di situ. Ya. Nah, istifhamnya ini untuk mengingkari. Apakah Allah mengizinkan kepada kalian? Itu maksudnya mengingkari bahwasanya Allah tidak mengizinkan. Bukan maksudnya bertanya, itu jelas. Allah tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan kepada kalian untuk menghalalkan, mengharamkan. Ya. Jadi hamzah di situ, hamzah istifham untuk mengingkari. Karena jawabannya jelas pasti Allah tidak mengizinkan. Itu maksudnya ya al-inkari. Wa dan Allah itu sebagai mubtada Allah ya. Tadi hamzah huruf istifham. Nah, kemudian mubtada ya. Allah lafaz jalalah Allah itu mubtada dan jumlah azina adalah khobarnya. Khobar dari lafaz jalalah Allah ini. Allahu azina lakum. Ya, lakum itu muta'alliq kepada azina. Kemudian am. Am ini munqati'ah bimakna munqati'ah mungkin ya. Munqati'ah bimakna bal. Bal wa hamzah. Nah, bal dan hamzah. Jadi am ini itu maknanya adalah bal a. Ini bal a. Bahkan apakah kalian mengada-ada terhadap Allah? Itu. Am itu bisa artinya ataukah ya. Ataukah ya. Itu kalau dia muttasilah. Kalau munqati'ah itu artinya bal'a. Ya. Ini untuk mengingkari. Bal'a bahkan apakah gitu. Bukan ataukah ya. Kalau ham kalau amnya itu adalah munqati'ah. Wal istilil ingkari. Nah, dia pertanyaan itu untuk mengingkari. Karena jelas ya, mereka itu mengada-ada terhadap Allah. Jadi tidak perlu lagi jawaban. Sudah jelas jawabannya bahwa mereka mengada-ada terhadap Allah. Tapi Allah tetap bertanya, apakah
Bahkan apakah kalian mengada-ada terhadap Allah? Ya. Jadi Allah itu tidak mengizinkan, tetapi kalianlah yang mengada-ada terhadap Allah. Coba kita lihat kitab yang berikutnya ya, perbandingan. Nah, kita bisa lihat perbandingan di sini. Ini mungkin hampir-hampir mirip ya. Tapi ada yang kitab di bawahnya ini ada yang lebih simple kalau Bulana. Ini kok nggak salah ya. Nah, ini. Kul adalah fi'il amr dari sulasi mujarrad ya, qala. Nah, kemudian a istifhamiyah, ro'ai fi'il madi sulasi mujarrad dari ro'a. Khotab muzakkar jamak tum. Domir mukhotab muzakkar jamak. Ma adalah isim mausul. Di sini dia satu aja versi yang dibilang. Anzala fi'il madi yang mazid. Af'ala ya wazannya af'ala min babi af'ala. Ya ini lebih lebih ini ya, lebih ringkas ya. Ada juga yang di atasnya ya mirip-mirip juga sih ya. Intinya hampir-hampir mirip ya dengan apa, kitab satu dengan kitab yang lainnya. Ada mungkin perbedaan versi tapi intinya sama sebenarnya. Ya itu ya mengenai ayat surat Yunus ya. Kemudian di kitab Syekh Utsaimin tersebut juga ada ayat lainnya ya yang beliau kutip. Sebentar, Anda cek dulu apa ya. Surat An-Nahl. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib. Ya, ini sama ya. Kalau kita mau cek i'rabnya, kita kembali tadi lima tasifu alsinatukum. Kembali ke website tadi. Kemudian kita ketik kutipan ayatnya ya. Lima tasifu. Nah ini. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba. Hada halalun wa hada haram. Ini kita juga bisa cek di sini cara mengi'rabnya ya. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Ya. Untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah, mereka tidaklah beruntung. Nah, ini sama cara mengi'rabnya. La di sini la nahiyah. Berarti artinya jangan ya. Kalau la nafiyah itu Iya. artinya tidak. Tidak. Jadi ada perbedaan. Kalau la nahiyah artinya jangan. Nah, kalau la nahiyah ini huruf jazm, sehingga takulu itu mudhari yang majzum, kurang wawunya. Majzum ya, harusnya wawunya ada wawu lagi di sini. Nah, majzum tanda jazmnya apa? Bihadfin nun. Ya, dihapusnya huruf nun. Asalnya takuluna. Dihapus nunnya. Itulah tanda jazmnya. Tanda nasabnya juga sama ya, dihapus nunnya. Karena dia adalah termasuk af'alul khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah.
tanda nasab dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Kemudian wawu, wawunya wawu mana nih maksudnya? Wawu, Pak. Wawu jamaah ya. Takulu itu adalah fa'ilnya. Ya, takulu ini. Fa'il. Dia domir muttasil fi mahalli raf'i fa'ilin. Dia sebagai fa'il. Wa lima tasifu. Lima tasifu. Lam di situ adalah huruf jar. Terhadap artinya. Huruf jar ya. Li itu adalah huruf li atau lam. Ya. Dan ma itu adalah masdariyah. Ma masdariyah sama seperti an ya. Sehingga ma dan uh, ma'a madukhuliha fi mahalli jar bilam. Dan setelahnya itu yang masuk kepadanya. Jadi ma tasifu ini kan berarti masdar muawwal ya. Nah, masdar muawwal ini fi mahalli jar. Karena sebelumnya ada huruf jar ya, yaitu lam. Li, lam ini maksudnya li. Lima tasifu. Jadi ma tasifu ini adalah fi mahalli jar. Gitu ya. Kemudian jar dan majrur ya lima tasifu ini lima tasifu ini dia muta'alliq kepada takulu. Ya, ini gampang ya karena dia berdekatan. Nah, tidak ada lagi fi'il sebelumnya. Jadi gampang ini menentukan muta'alliqnya ke takulu. Wa alsinatakum. Ya, afwan. Wa alsinatukum. Itu sebagai fa'ilnya. Apa yang disifati oleh si lidah-lidah kalian atau yang disebut-sebut oleh lisan-lisan kalian. Apa yang disebut al-kaziba, kebohongan. Ya. Jadi kaziba itu adalah maf'ul bih dari Tasif. tasifu. Tasifu itu madinya wasofa, mensifati. Wasofa yasifu. Tapi kenapa tak di sini? Karena fa'ilnya Jam. Jamak. ya, fa'ilnya muannas al-sinah. Jamak dari lisan. Sehingga dia tasifu bukan yasifu. Kalau Adapun ausofa, jumlah ausofa yusifu. Pakai waw. memberikan sifat lebih mutaaddi lagi, mensifati menjadikan dia sifat. Nah, kalau wasofa saja itu sudah mutaaddi ya, mensifati. Artinya apa tadi Ustadz? Wasofa itu Ustadz? Mensifati apa-apa yang lisan kalian mensifati kebohongan ini halal, ini haram. Kemudian ya al-kaziba tadi adalah maf'ul bih ya udah ya. Tasifu hada halal. Nah, hada halal ini kan jumlah ya. Ini halal. Nah, itu jumlah mubtada dan khobar. Nah, itu adalah maqulul qaul. Maqulul qaul ini adalah isi dari ucapan. Maqulu adalah yang diucapkan. Qaul itu adalah ucapan. Yang diucapkan ucapan. Artinya isi dari ucapan. Isi dari perkataan. Isi dari perkataan dari takulu ya. Dan maqulul qaul ini sebagai maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bih dari takulu adalah maqulul qaul ini. Ya, hadza halal itu adalah fi mahalli nasbi sebagai maf'ulun bih dari takulu. Adapun hadza haram ini adalah ataf ya terhadap hadza halal. Jadi huwanya huruf ataf ya.
ini haram. Ini halal, ini haram. Dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Litaftaru. Nah, sebagai badal. Ya, di sini sebut badal, pengganti. Pengganti dari lima tasifu. Dia menjelaskan artinya litaftaru di sini. Litaftaru 'ala Allah itu dia menggantikan lima tasifu. Ya, sama maknanya. Makna lima tasifu dengan lima tasifu dengan litaftaru itu maknanya itu juga gitu. Pengganti dia. Makanya disebut badal. Ya. Jadi badal itu tidak hanya isim saja ya, bisa jar dan majrur seperti ini. Ini disebut badal dari apa tadi lima tasifu. Itu tadi lima takulu. Lima tadi. Badal lah ini. Wa 'alallahi jar majrur yang muta'alliq kepada taftaru. Ya, 'alallah ini muta'alliqnya kepada taftaru. Wal al-kadziba itu adalah maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari taftaru. Ya. Atau maf'ul bih dari taftaru atau maf'ul bih dari takulu. Bisa juga karena dia badal tadi kan. Wala takulul kadziba. Ya. Dan jumlah haza halal itu badal darinya. Badal darinya itu adalah al-kadziba itu ya. Bahwasanya al-kadziba itu adalah haza halal, bahwasanya ini ini halal, ini haram itu adalah kebohongan. Kemudian ma adalah mausul. Ma mausulah. Artinya apa-apa yang. Ya, ma yang mana? Mana tadi? Litaftaru. Ma yang mata sifu ini mungkin ya. Ya, bisa dianggap tadi ya pertama isim istifham. Tadi kan ma itu isim istifham. Nah, tadi ya. Bukan isim istifham. Apa tadi? Masdariyah. Nah, ini masdariyah. Bisa juga dia dianggap sebagai mausul. Ma mausul. Yaitu wala taqulul kadzib lima tasifu alsinatukum wa taqulu hada halal, hada haram wa hada halal. Dan janganlah engkau mengatakan kebohongan terhadap apa-apa yang lisanmu mensifatinya, kemudian kalian mengatakan ini haram, ini halal. Bisa juga dikatakan al-kaziba itu adalah badal dari maf'ul dari tasifu yang dihapus, yaitu lima tasifuhu, hu-nya ini yang dihapus. Kemudian al-kaziba ini adalah badal dari hu. Ya. Ini permainan logika juga ya sebenarnya, aku pikir ya. Kita tidak terlalu mendalami ya, karena kita fokusnya cara membaca, mengi'rab. Jadi ya cara mengi'rab saja begitu. Jadi bisa dianggap al-kaziba itu adalah badal dari
Hu ini yang dihapus. Lima tasiful kazib. Ya, yang ini tadi yang dibilang nih. Lima tasifu alsinatukum. Jadi dia bisa dianggap seperti itu. Sebagai badal dari hu yang dihapus. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. La ya. Inna itu adalah huruf nasikh. Huruf nasikh itu adalah yang membatalkan mubtada dan khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Ini isim innanya allazina. Ya. Jumlah yaftaruna adalah silah Silah. mausul. Bukan khobarnya ya. Bukan khobar inna. Tapi masih silah mausul. Silah allazina. Yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Jadi jangan anggap dia sebagai khobar inna. Belum ada khobar innanya sampai sini. Khobar innanya La yaflihu. ya, la yuflihun. Terakhirnya La ini. La yuflihu. yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah itu la yuflihun. Mereka itu tidaklah beruntung. Jadi ya la yuflihun ini yang sebagai khobarnya. Baru kalimatnya lengkap. Tapi kalau sampai sini saja ini nggak lengkap ya. Walaupun panjang ya, tapi dia belum ada khobarnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, nah, sampai situ saja, pasti kita akan bertanya-tanya, emang kenapa mereka? Nah, harus ada yang menerangkan. Harus ada khobar innanya. Khobar innanya adalah apa? La yuflihun. Jadi orang-orang tersebut la yuflihun, tidaklah beruntung. Tuh, jadi khobar innanya adalah la yuflihun berupa jumlah. Ya. Ini kan jumlah ya. Jumlah dia memiliki kedudukan i'rab. Tapi kalau silah mausul dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini Allah jar majrur ya, muta'alliq kepada yaftarun. Ya, bukan khobar ya. Allahnya muta'alliq kepada yaftarun. Al-kazib itu maf'ul bi dari yaftahun. Itu. Ya kalau antum mau lihat i'rab dari ayat Al-Qur'an bisa antum lihat di website ini lengkap. Ada berapa versi, di sini ada berapa kitab ya. Tinggal antum ketikkan ayatnya, kemudian tinggal pilih ya mana dan tinggal dibandingkan ya. Kalau ingin tidak paham bisa lihat di bawahnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan kita untuk hari ini karena memang pas kita di bagian dari i'rab ayat ya. Jadi kita bukan membahas kitab Arab Gundul hari ini, tapi membahas i'rab ayat. Tapi sebelum-sebelumnya kita membahas ya cara membaca teks Arab Gundul ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menyambung dari paragraf dari kitab ini. Ya mungkin itu saja waktunya sudah habis. Untuk pekan depan Ana izin karena Ana sedang safar mungkin kemungkinan tidak bisa mengisi kajian ya khusus minggu depan. Tapi minggu depannya lagi insya Allah bisa. Nanti akan diumumkan ya selanjutnya. Ya itu saja ya pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Ana yang tutup nih Pak Agus. Langsung ya Ana tutup ya. Mangga Ustaz. Nah ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khair. Jazak.